Iblis Karma Pala. Kisah Bayu Gendeng. Bangun! Hei, bangun! Sebuah suara keras terdengar memekakan telinga Bayu. Seketika mata Bayu mengerjap mencoba untuk terbuka. Namun belum sempat matanya terbuka sepenuhnya, tiba-tiba guyuran air yang begitu deras menyiram wajahnya. Guyuran air yang terasa begitu dingin seketika membuat matanya terbelalak. Bayu terenyak seolah dipaksa untuk tersadar. Bayu mencoba untuk menggeliat, namun badannya tak bisa digerakkan karena tubuhnya terikat di sebuah tiang kayu yang berada di tengah hutan belantara. Sadar jika nyawanya sedang terancam, Bayu segera menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan Bondet, dan ternyata sahabat baiknya itu senasib dengannya. Bondet juga terikat tak jauh darinya. Nampak beberapa orang menggunakan obor berkumpul mengelilingi Bayu dan Bondet. Orang-orang yang kesemuanya adalah pria menatap keduanya dengan tatapan penuh kemarahan, seolah mereka berdua telah melakukan sesuatu kesalahan yang sangat berat. Kenapa kita terikat kayak gini? Bayu berbisik kepada Bondet yang terikat tak jauh dari dirinya. Lah, aku juga nggak tahu, Bay. Aku juga baru bangun, jawab Bondet lemas. Orang-orang yang mengelilingi mereka masih terdiam tanpa berucap kata dan hanya menatap keduanya dengan tatapan tajam. Bapak-bapak semua, ini ada apa ya? Kenapa kami diikat seperti ini? Tanya Bayu dengan wajah polos. Orang-orang yang berkumpul di tempat itu masih membisu. Kemudian muncullah sesosok pria tegap, tinggi, besar keluar dari dalam kerumunan mereka. Pria yang keluar dari kerumunan itu berjalan mendekat ke arah Bayu. Bayu tak bisa melihat wajahnya karena gelapnya malam. Hanya bara rokok kemerahan yang terlihat di bagian wajahnya. Namun Bayu dapat mengenali orang itu dari postur tubuhnya. Ya, dia adalah sosok Palura. Kamu sekarang bisa apa, Le? Keris ini sekarang ada di tanganku. Sebentar lagi Tuan Besar akan memberikanku kedudukan yang tinggi karena kerja bagusku. Tidak lama lagi para dedemit sakti akan segera bangkit di tanah ini dan membantu kami untuk menguasai negeri ini. Namun aku juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah membantuku mendapatkan keris ini dari si tua bangka yang keras kepala itu. Sekarang dia sudah modar karena sifat keras kepalanya itu tolol. Palura mengumpat lalu membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Oh, ternyata kamu ya dalang dari semua ini. Dasar luar taek, umpat Bayu dengan penuh amarah. Silakan bicara sepuasmu, karena malam ini kalian akan mati seperti teman-teman kalian sebelum ini. Mereka aku habisi di tempat ini dan menjadi santapan makhluk suruhanku. Palura tertawa terbahak-bahak. Lalu ia mencabut keris getip itu dari warangkanya yang berada di tangan kanannya. Seketika cahaya merah berpendar terang hingga menerangi hutan belantara yang gelap di malam itu. Akan aku perlihatkan para dedemit peliharaanku kepada kalian, Le. Palura kemudian berjalan mendekati Bayu. Ia mendekatkan keris itu di pipi Bayu lalu menggoresnya sedikit hingga darah keluar dari pipi Bayu dan menetes di bila keris itu. Palura kemudian mundur 2 langkah. Lalu ia bersila di depan sebuah tembikar kecil yang biasa digunakan untuk membakar kemenyan. Pria itu lalu memasukkan kemenyan di tembikar dan membakarnya. Kemudian ia meneteskan darah Bayu yang berada di ujung keris itu. Suara darah Bayu ketika jatuh di atas bara api yang berada di dalam tembikar. Seketika asap dari tembikar itu pun semakin banyak dan mengepul memenuhi tempat itu. Kula nimbali para lelembut engkang nunggu alas mriki. Wonten getih kagem panjenengan sedoyo, dugi setunggal, dugi sedanten, ucap Palura sembari bersila di depan tembikar itu.
Beberapa detik setelah Pak Lurah mengucapkan mantra, aura di tempat itu pun berubah. Suara para hewan malam yang sebelumnya terdengar nyaring seketika membisu. Angin yang tadinya terasa dingin kini berubah menjadi hangat, seolah tempat itu penuh sesak dengan kerumunan makhluk tak kasat mata. Semua orang yang berada di tempat itu seketika terdiam, seolah menunggu apa yang akan terjadi di tempat tersebut. Suasana di tempat itu kini mendadak begitu sunyi dan mencekam. Namun, di tengah kesunyian itu, tiba-tiba saja, brut, brat, suara kentut Bayu yang begitu panjang terdengar sangat nyaring membaca kesunyian. Seketika, seluruh tatapan mata langsung mengarah ke arah Bayu yang kentut begitu keras. Cok! Jaran, sempet-sempetnya kamu kentut baik-baik. Dasar silitmu itu nggak punya adab. Bondet menggerutu sembari menggelengkan kepalanya. Sorry Dad, tapi mantap kan suara kentutku? Ini efek karena kebanyakan makan singkong rebus. Saut Bayu cengengesan. Tingkah laku Bayu membuat salah satu anak buah Pak Lurah marah seketika ia mencabut parangnya dan berjalan ke arah Bayu. Bajingan, dia sudah meledek kita Ki Lurah. Biar aku habisi saja dia sekarang juga. Dah usah nunggu di mangsa makhlukmu. Tegasnya lalu ia berjalan mendekat ke arah Bayu dengan parang di tangan kanannya. Beberapa detik kemudian, pria itu telah tepat berada di hadapan Bayu. Ia menatap tajam mata Bayu, sedangkan Bayu masih sangat santai. Bayu juga bersiap memanggil Blacky untuk mengantisipasi ketika hal buruk datang padanya. Kemudian pria itu mengangkat parangnya tinggi-tinggi bersiap menebas kepala Bayu. Namun belum sempat mulut Bayu memanggil Blacky, tiba-tiba saja dari arah samping melesat sesosok makhluk hitam berbulu lebat dengan taring memenuhi mulutnya, menerjang pria yang ingin menebas kepala Bayu. Pria itu langsung tersungkur di tanah. Ia mencoba melawan makhluk itu, namun tenaganya tak mampu mengatasi kekuatan besar dari makhluk tersebut. Kedatangan makhluk mengerikan itu membuat para anak buah Pak Lurah terkejut sekaligus panik. Mereka ingin menolong sahabatnya yang diserang oleh makhluk itu, namun rasa takut telah mengalahkan mereka sehingga membuat mereka hanya mematung di tempat. Siapa kau? Lepaskan aku! Jangan bunuh aku! Teriaknya sembari mencoba melawan makhluk itu, tapi makhluk itu tak peduli. Mereka berdua bergumul dan bergulung-gulung di atas tanah. Si pria itu masih terus berteriak hingga akhirnya sebuah gigitan taring yang tajam mengoyak lehernya dan seketika membuatnya terdiam. Makhluk itu kemudian mencabik-cabik daging si pria dengan taring dan kukunya yang tajam, melahap dagingnya dengan suara kunyahan yang mengganggu pendengaran. Suara kunyahan itu membuat Bayu dan Bondet meringis sambil memicingkan mata. Mereka sangat jijik melihat makhluk itu mengunyah daging pria malang tersebut. Mereka sudah datang, dan aku harus segera pergi. Selamat tinggal. Semoga daging kalian menjadi hidangan yang nikmat untuk makhluk-makhluk di tempat ini. Hahaha, ucap Pak Lurah. Kemudian ia berlari kabur dari tempat itu. Ki Lurah, tunggu kami! Teriak anak buahnya yang tampak ketakutan. Namun Pak Lurah tak peduli. Ia terus berlari dan menghilang tertelan rimbunan hutan. Para anak buah Pak Lurah mencoba kabur mengikuti Pak Lurah, namun mereka dihadang makhluk-makhluk mengerikan yang kini mulai memenuhi tempat itu. Bajingan tenan Ki Lurah, dia juga mengorbankan kita, ucap salah satu anak buah Pak Lurah yang saat ini terjebak kepungan para makhluk mengerikan. Kini tempat itu telah dipenuhi makhluk-makhluk menyeramkan, mulai dari genderuwo, buto, pocong, kuntilanak, dan banyak lainnya. Para makhluk itu terlihat berlompatan di antara pepohonan. Ada juga yang merangkak perlahan dari balik semak, dan ada juga pocong yang mengintip dari balik pepohonan. Terdengar pula kuntilanak yang tertawa sambil oncang-oncang kaki di atas ranting pohon. Anak buah Pak Lurah semakin ketakutan. Mereka beringsut dan saling berhimpitan. Keringat nampak di kening mereka, sedangkan nafas mereka kian memburu. Kemudian dengan secepat kilat, sebuah rambut panjang melesat dari balik semak. Rambut itu mengikat pergelangan kaki salah satu anak buah dari Pak Lurah dan menarik pria itu hingga hilang di balik semak. Suara teriakan pria itu terdengar keras. Kemudian teriakan itu berhenti ketika sebuah suara gigitan terdengar merobek daging pria tersebut. Dan tenan Det, itu demit apa monster ya?
Puas banget makan daging manusia, tanya Bayu. Ya Bay, ini lebih mengerikan daripada dedemit yang biasa kita temui, balas Bondet. Asem, si kakek mesum itu belum datang juga, Det. Heran, tiap kali dibutuhkan dia malah ngilang. Semprul, umpat Bayu. Sepertinya kita harus segera kabur, Bay, sebelum kita juga menjadi mangsa para makhluk brutal itu, ucap Bondet sambil meringis karena ia mencium aroma yang begitu busuk. Kamu kentut ya, Det? Baunya busuk banget sampai sini, Det, saut Bayu. Semberanganan, tuh, lihat di samping kamu ada apa? Bondet berucap sambil memberikan isyarat dengan kepalanya. Bayu kemudian menoleh ke arah samping dan terlihatlah sesosok pocong yang berdiri di sampingnya. Pocong yang berwajah hitam legam itu mengeluarkan bau busuk yang begitu menusuk hidung. Si pocong mengibas-ngibaskan simpul di kepalanya ke muka Bayu sambil menunjukkan wajahnya yang hitam legam yang dipenuhi luka borok dan belatung. Pocong sialan, ambumu ra enak, Cok. Berani-beraninya kamu nakutin aku. Aku rawedi. Bleki, keluar! Bayu berteriak yang disusul dengan kedatangan pedang kesayangannya. Kemudian Bleki dengan cepat menebas pocong itu hingga kepalanya terpenggal dan menghilang di tanah. Bleki sejenak berputar-putar, kemudian melayang lalu memotong tali yang mengikat tubuh Bayu. Ikatan itu seketika terlepas. Bayu segera meraih Bleki di tangan kanannya. Dia berjalan mendekat ke arah Bondet, lalu ia melepaskan ikatan yang menjerat tubuh Bondet. Kini mereka berdua telah terlepas dari ikatan yang menjerat tubuh keduanya. Sedangkan satu persatu anak buah Pak Lurah telah dibawa oleh para dedemit itu. Kini hanya tersisa 5 orang yang masih bertahan, padahal sebelumnya anak buah Pak Lurah berjumlah belasan orang. Para dedemit itu masih mengepung dan sesekali melesat mengambil orang-orang yang mereka kepung. Det, ayo kita kabur dari sini. Percuma kita ngelawan karena hanya akan ngabisin tenaga kita, ucap Bayu sambil terus waspada terhadap para dedemit yang mengepungnya. Baru 2 langkah Bayu dan Bondet berjalan, tiba-tiba saja sekelebat makhluk bersisik melintas di hadapannya. Sisiknya terlihat mengkilap terbias cahaya rembulan di tengah gelapnya hutan. Ih, Det, aku geli, Det, sama ular, Det. Bayu beringsut mendekat ke arah Bondet sambil berjinjit. Lah, kentut aja yang gede, sama ular aja takut, balas Bondet. Itu bukan ular biasa, Det. Mana ada ular normal yang segede itu, jawab Bayu tak mau kalah. Rimbunan semak yang berada di sekeliling mereka berdua tiba-tiba saja bergerak tak beraturan, pertanda ada makhluk yang begitu besar sedang merayap di semak itu. 5 orang anak buah Pak Lurah semakin ketakutan saat melihat semak-semak bergerak dengan keras tak beraturan. Tampak wajah mereka semua telah pasrah menunggu giliran kematian. Sedangkan kuntilanak yang duduk di atas dahan pohon beberapa kali terdengar tertawa, seolah menertawai nasib orang-orang malang yang telah terkepung oleh para dedemit. Tiba-tiba dari rimbunan semak muncullah seekor ular besar dan langsung menerjang ke arah mereka. Bayu dan Bondet mampu menghindari serangan mendadak itu, namun satu anak buah Pak Lurah tergigit oleh ular besar itu dan dengan cepat ular itu menelan tubuhnya, lalu si ular menggeliat masuk ke dalam rimbunan semak. 4 orang lainnya semakin ketakutan. Wajah mereka kini tampak begitu pucat seolah darah tak lagi naik ke kepala mereka. Makhluk yang mengepung mereka kini semakin banyak. Suara-suara makhluk itu sangat mengerikan, seolah mereka begitu bahagia karena akan berpesta malam ini dengan hidangan daging manusia. Bondet dan Bayu masih terus bersiaga. Pandangan mereka begitu tajam, tak ingin sedetik pun kehilangan fokus dan juga konsentrasi. Tiba-tiba Bondet merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Baik, hati-hati, ada sesuatu di bawah kita. Bondet memperingatkan Bayu. Sedetik kemudian sebuah tangan-tangan berwarna gelap muncul dari tanah dan langsung menerjang pergelangan kaki Bayu, Bondet, dan keempat anak buah Pak Lurah. Bayu dan Bondet langsung melompat ke udara sambil menebaskan pedang mereka ke arah tangan-tangan yang muncul dari tanah tersebut hingga beberapa tangan itu terpotong terkena tebasan pedang keduanya. Namun lagi-lagi 2 anak buah Pak Lurah tertangkap oleh tangan-tangan itu dan secepat kilat mereka ditarik masuk ke dalam tanah lalu menghilang di telan tanah di hutan itu.
Bondit dan Bayu mendarat ke tanah. Lalu ia meraih dua anak buah Palura yang tersisa dan mereka melesat bersama-sama keluar dari kepungan para makhluk mengerikan itu. Sempat ada hadangan dari beberapa makhluk hitam besar, namun Bayu dan Bondet mampu mengatasinya dan akhirnya mereka bisa keluar dari kepungan para makhluk itu. Mereka berempat segera berlari keluar dari hutan. Suara derap langkah kaki mereka terdengar nyaring malam itu, namun para makhluk itu tidak menyerah. Para makhluk itu terus mengejar mereka. Makhluk-makhluk itu berlari dengan sangat cepat. Semak-semak di samping kiri kanan Bayu dan Bondet bergerak tak beraturan karena makhluk-makhluk itu menerjang dan mencoba mendahului kecepatan mereka. Sial, demit-demit itu tidak mau nyerah, Bay. Kita harus melakukan sesuatu, ucap Bondet. Baiklah, kalian semua lari terlebih dahulu. Biar aku yang nahan mereka, balas Bayu. Bayu lalu berhenti berlari. Ia berdiri tegak, memegang pedangnya dengan erat dan mengarahkan pandangan kepada para makhluk yang mengejarnya. Bayu berkonsentrasi bersiap menebas para makhluk itu. Jurus angin topan membelah lautan. Bayu lalu melesat, menebas makhluk yang terlihat berlari mendekatinya. Para makhluk itu seketika terempas dan mati di tanah setelah terkena jurus sabetan pedang Bayu. Modar kowe, ucap Bayu saat melihat para makhluk yang ia tebas telah mati terjerembab di tanah. Namun belum sempat Bayu merasa lega, terlihat dari kejauhan banyak makhluk-makhluk lainnya yang terus berlari mengejarnya. Waduh, gawat iki, mereka banyak, mending kabur ah, gumamnya. Lalu Bayu berlari tunggang langgang untuk menjauh dari kejaran makhluk-makhluk itu. Akhirnya mereka berempat pun bisa bernafas lega. Saat mereka memasuki kampung Poncol, terlihat para makhluk itu tak lagi mengejar ketika mereka telah masuk ke dalam kampung Poncol. Keempatnya terengah-engah dan bersandar di pos ronda yang ada di kampung itu. Terima kasih Mas, kalian telah menyelamatkan kami. Kami sudah berutang budi pada kalian, ucap salah satu anak buah dari Palura. Bayu dan Bondet tak menjawab ucapan pria itu. Mereka masih duduk dengan nafas terengah. Tak lama kemudian, dari kejauhan datanglah seseorang yang berjalan mendekati mereka berempat. Bayu dan Bondet segera menoleh ke arah orang yang mendekatinya, dan seketika mereka berdua terkejut bukan kepalang saat melihat orang yang mendatangi mereka. Baharjo, teriak Bayu dan Bondet bersamaan. Ya, sesepuh desa Poncol itu terlihat sehat walafiat, tidak ada luka di lehernya seperti yang tadi terlihat oleh Bayu dan Bondet. Padahal Bayu dan Bondet melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya Mbah Harjo telah ditikam lehernya oleh Pak Lurah dan terbaring di lantai dengan bersimbah darah. Namun kini orang tua itu terlihat sehat tanpa luka sedikit pun. Loh, sampean masih hidup ya Mbah? Apa ini cuma setan yang menjelma menjadi Mbah Harjo? Tanya Bayu keheranan sambil mencubit-cubit pipi Mbah Harjo. Ini aku leh. Aku masih hidup. Aku masih punya sisa kesaktian yang memungkinkan aku kembali sembuh dari luka yang begitu parah. Kalau aku tak punya kesaktian, yang mana mungkin aku dipercaya untuk menjaga keris pusaka itu, jawab Mbah Harjo sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Waduh, hebat sekali ya Mbah. Bisa ajari aku kesaktian kayak gitu nggak Mbah? Balas Bayu lagi. Saat ini kamu itu sudah lebih sakti dariku, Le. Dan asal kamu tahu, sebenarnya itu ndak enak punya umur yang terlalu panjang. Terkadang aku juga berharap kematian datang kepadaku, Le. Tapi karena aku masih terikat tugas dengan keris itu, jadi sebisa mungkin aku harus hidup sampai ada orang yang menggantikanku untuk menjaga keris itu, jawab Mbah Harjo. Maaf Mbah, kami yang harusnya bisa menggantikan Mbah menjaga keris itu, tapi kami malah teledor dan kehilangan keris itu. Tapi kami janji Mbah, dengan sekuat tenaga akan mengambil lagi keris itu, saut Bondet tegas. Tidak apa-apa Le, aku menghargai tekad kalian. Aku juga lega kalian selamat dari upaya pembunuhan Barno. Aku tak menyangka ia telah berkhianat. Dari awal
Aku memang merahasiakan keberadaan keris itu karena pusaka itu sangat-sangat berbahaya, terutama jika jatuh ke tangan orang-orang yang jahat. Mbah Harjo mengembuskan nafas dalam sambil menggelengkan kepala, tanda menyesali keris itu kini telah jatuh ke tangan Pak Lurah. Sejenak, mereka semua pun terdiam, seolah terlarut dalam pikiran masing-masing. Kalian ikutlah denganku. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Kalian berdua saja. Biarkan saja dua orang itu tetap di pos ronda ini, ajak Mbah Harjo. Kemudian Bayu dan Bondet pun pergi mengikuti Mbah Harjo dan meninggalkan kedua anak buah Pak Lurah di pos ronda. Setelah ketiganya tak terlihat lagi, salah satu anak buah Pak Lurah mendekati temannya, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan kondisi aman. Man, ayo kita ikuti mereka. Barangkali saja ada info penting yang nanti bisa kita laporkan ke Kilurah, ujar pria yang bernama Jono itu. Ngawur kamu, Jon. Dua pemuda itu kan telah menyelamatkan kita. Masa iya kita malah mau berkhianat? Jahat banget kamu, Jon, balas teman Jono yang bernama Saman. Elah, kita ini kan emang penjahat, cowok. Apa kamu lupa? Tolol, pasang kupingmu baik-baik. Kita itu orang kere. Kalau kita ngikutin dua bocah gendeng itu ya mungkin bakalan makin kere. Jadi kita itu harus tetap setia sama Lurah Barno. Karena aku yakin kalau kita bisa kasih info penting kepada Lurah Barno, maka kita akan diberikan banyak harta oleh Lurah Barno. Paham ora kowe? Ucap Jono menggebu-gebu. Saman tampak berpikir lalu ia mengangguk tanda setuju dengan ucapan dari Jono. Baiklah, aku setuju denganmu, Jon. Lagian kita tahu sendiri kalau Lurah Barno masih bingung dengan cara menggunakan keris itu. Dia juga cerita kalau dia juga tidak tahu di mana keberadaan para dedemit sakti yang akan dibangkitkan menggunakan keris itu, balas Saman. Nah, kamu tahu. Makanya siapa tahu kita bisa dapat info penting. Jadi ayo kita ikuti mereka, jawab Jono lagi, dan seketika ia berdiri lalu keduanya berjalan mengikuti Bayu dan yang lainnya. Bayu, Bondet dan Mbah Harjo kini telah tiba di kediaman kakek tua itu. Mbah Harjo lalu mengajak masuk keduanya dan mempersilahkan keduanya untuk duduk di ruang tamu. Mbah Harjo masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi dengan 3 cangkir kopi hitam dan menghidangkan kopi itu di depan Bayu serta Bondet. Mata Mbah Harjo menatap ke arah asap yang mengepul dari gelas kopi, seolah-olah ia merasakan suatu kekhawatiran. Kalian berdua simak baik-baik perkataanku. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, sekaligus sebuah rahasia yang selama ini terpendam. Mbah Harjo melinting tembakau dan segera menaruh rokok itu di mulutnya, lalu membakar dan menghembuskan asap rokok itu di udara. Kakek tua itu sejenak mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan ceritanya, sedangkan Bayu dan Bondet beringsut mendekat agar bisa menyimak dengan lebih jelas. Sebelum aku memberitahu kalian tentang rahasia yang selama ini aku pendam, aku ingin bercerita terlebih dahulu tentang asal-usul keris getep itu. Dahulu, Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya, bertekad menyerang kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Jaya Katuang. Kebetulan di saat yang bersamaan datang pasukan Mongol ke Jawa dengan tujuan untuk menyerang kerajaan Singosari. Karena saat itu Singosari sudah runtuh dan berganti nama menjadi kerajaan Kediri, maka Raden Wijaya membujuk pasukan Mongol untuk berperang bersama-sama melawan kerajaan Kediri. Para pasukan itu pun setuju, asalkan Raden Wijaya memberikan imbalan berupa harta dan gadis-gadis cantik. Raden Wijaya setuju dengan permintaan itu. Dengan bantuan dari pasukan Mongol, Majapahit pun mampu mengalahkan kerajaan Kediri dan sekaligus merebut wilayah yang saat itu menjadi kekuasaan Kediri. Setelah kemenangan berada di tangan Raden Wijaya, para pasukan Mongol pun menagih janji kepada sang raja yang sebelumnya telah setuju memberikan harta dan gadis-gadis cantik. Tapi diam-diam Raden Wijaya tak mau memberikan hal itu karena bagi raja, dengan memberikan imbalan itu sama saja Majapahit tunduk
pada kerajaan Mongol. Akhirnya, para pasukan Mongol itu dijebak dengan cara diajak berpesta, lalu mereka semua dibunuh saat sedang dalam kondisi mabuk berat. Kematian para pasukan Mongol itu pun didengar oleh sang kaisar. Nah, hal itu membuat kaisar murka, lalu mengerahkan banyak pasukan ke tanah Jawa. Mendengar Mongol akan menyerang dengan kekuatan penuh, Raden Wijaya mengajak semua orang sakti dan juga para pendekar di wilayah Jawa untuk ikut berperang. Sadar bahwa pasukan Mongol itu lebih kuat, para orang-orang sakti itu pun menggelar ritual untuk meminta bantuan iblis laut yang bernama Karmapala. Karmapala setuju membantu para orang sakti yang memang pada awal iblis itu tak menyebutkan imbalan untuk bantuannya, sehingga para orang sakti yang saat itu mengundangnya langsung mengikat perjanjian. Akhirnya, dengan bantuan iblis laut Karmapala, kapal-kapal kerajaan Mongol yang saat itu baru saja memasuki perairan tanah Jawa mampu diluluh lantakan oleh Karmapala beserta pasukannya, sehingga serangan Mongol pun gagal dan berakhir dengan perjanjian damai antar kedua belah pihak. Tapi iblis itu tetaplah iblis. Karmapala pada akhirnya meminta tumbal 1000 kepala manusia sebagai imbalan atas bantuannya. Ya tentu saja hal itu ditolak oleh para orang sakti, sehingga mereka mencari cara untuk bisa melawan Karmapala. Singkatnya, mereka akhirnya mengetahui bahwa Karmapala hanya bisa dibunuh dengan keris pusaka miliknya sendiri. Lewat beberapa siasat, akhirnya para orang sakti tersebut mampu menukar keris pusaka milik Karmapala dengan keris biasa. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Keris Karmapala ternyata tak mudah ditaklukkan. Keris itu seolah kehilangan ketajaman dan kekuatannya saat akan digunakan untuk membunuh Karmapala. Hingga akhirnya setelah dilakukan komunikasi dan juga ritual, keris itu pun bisa kembali tajam dan mengeluarkan kekuatan penuh jika dialiri 7 darah pendekar sakti di tanah Jawa. Nah, setelah itu, keris itu dialiri darah ke-7 orang sakti tersebut, dan keris itu mampu digunakan untuk membunuh Karmapala. Mungkin kalian mengira masalah ini telah selesai setelah kematian Karmapala. Namun, justru inilah hal yang paling buruk, Leh. Mbah Harjo berhenti sejenak, seolah ia menyiapkan mentalnya untuk melanjutkan ucapannya. Bayu dan Bondi terlihat sangat serius menyimak cerita dari Mbah Harjo, hingga mereka pun tak sadar Jono dan Saman juga ikut menguping dari luar rumah Mbah Harjo. Mereka juga ikut mendengarkan cerita Mbah Harjo dengan seksama. Karmapala sebenarnya adalah julukan yang diberikan untuk iblis laut itu karena karma yang terjadi setelah kematiannya. Jadi, saat menjelang kematiannya, Karmapala mengucapkan sebuah kutukan yang disaksikan oleh langit dan bumi. Sebuah kutukan yang mengerikan dan masih berlanjut hingga saat ini. Karmapala mengutuk ke-7 pendekar yang mengalirkan darah di atas kerisnya beserta seluruh keturunannya akan berubah menjadi iblis yang mengerikan ketika ada seseorang yang menggunakan keris milik Karmapala itu dan mengucap mantra pangreksa. Mantra pangreksa adalah mantra yang saat itu digunakan untuk memanggil Karmapala. Dan kalian tahu, kutukan itu benar terjadi, Le. Dulu ada seorang petinggi kerajaan Majapahit yang menggunakan keris milik Karmapala atau keris geteh pitu dan mengucapkan mantra pangreksa. Dan benar, sesaat setelah keris itu dicabut dari warangkanya dan dibacakan mantra pangreksa, seketika 7 pendekar sakti tersebut berubah menjadi makhluk buas dan mengerikan yang memiliki kekuatan berlipat-lipat. Setelah mereka berubah menjadi makhluk mengerikan, mereka pun hanya akan tunduk kepada si pemegang keris.
Dan pemegang keris itu menyuruh 7 pendekar sakti tersebut untuk menghancurkan sebuah kerajaan hingga luluh lantah. Dan tanpa butuh waktu lama, sebuah kerajaan pun hancur lebur, luluh lantah dengan kekuatan kutukan itu. Karena begitu mengerikannya kutukan tersebut, maka 7 pendekar bersepakat menyembunyikan keris tersebut agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Bahkan 2 di antara ke-7 pendekar itu nekat membunuh keturunannya sendiri, lalu mengakhiri hidupnya karena mereka tidak mau menanggung kutukan yang mengerikan tersebut. Mbah Harjo berhenti sejenak. Ia menyeruput kopi hitamnya, terlihat tangan keriput yang bergetar saat memegang cangkir kopi, seolah ia menahan kengerian saat menceritakan hal itu kepada Bayu dan Bondet. Wah, ngeri banget ya Mbah. Aku baru tahu kalau sebuah kutukan yang begitu mengerikan benar-benar ada. Apa sampai sekarang keturunan 7 pendekar itu masih ada Mbak? Tanya Bondet. Itulah yang membuat aku resah, Le. 5 pendekar yang tersisa akhirnya bersepakat untuk menjaga keris itu dan pergi mengasingkan diri di hutan. Sebenarnya mereka juga ingin menghancurkan keris itu, tapi mereka tidak tahu konsekuensi ke depannya. Bisa saja kutukan itu berakhir atau malah mereka akan menjadi iblis selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk menyimpan keris itu. Dan inilah rahasia yang ingin aku katakan kepada kalian. Jadi, setelah 5 pendekar itu mengasingkan diri di hutan, dari ke-5 pendekar itu lahirlah keturunan yang beranak pinak hingga saat ini. Dan keturunan itu adalah orang-orang yang kalian lihat di desa Poncol. Jadi, aku dan para warga desa Poncol itu adalah keturunan dari 5 pendekar itu, ucap Mbah Harjo bergetar sambil menundukkan kepala. Bayu dan Bondet terkejut mendengar ucapan dari Mbah Harjo. Mereka sampai hampir jatuh dari kursi karena keterkejutannya yang luar biasa. Walah, jadi kalian ini sewaktu-waktu bisa jadi iblis ya Mbak? Tanya Bayu dengan wajah panik. Jono dan Saman yang mendengar dari luar rumah juga terlihat kaget hingga terlihat beberapa kali menelan ludah. Iya, Le, betul. Namun kutukan itu hanya berlaku bagi keturunan laki-laki. Itulah mengapa pada awalnya aku ingin melawan Ki Warok dan pasukan iblisnya. Karena saat itu aku berpikir aku akan menggunakan keris getep itu untuk membangkitkan kutukan tersebut dan melawan Ki Warok beserta pasukannya. Tapi hal itu urung kulakukan karena kalian telah terlebih dahulu mengalahkannya. Dan itulah mengapa kami, para warga kampung Poncol, sedari dulu tidak diperbolehkan keluar dari kampung ini. Karena kami tidak ingin membahayakan orang lain di luar sana jika suatu saat kutukan itu bangkit kembali. Meskipun tidak semua warga desa Poncol tahu kalau selama ini mereka sudah menanggung sebuah kutukan. Mereka itu kebanyakan hanya mengikuti pesan dari para orang tua zaman dahulu agar tidak merantau atau keluar meninggalkan desa ini. Selama ini hanya satu orang yang keluar dari kampung ini, yaitu anakku sendiri, si anak bodoh yang bernama Riambara Semesta. Bondet terkejut bukan kepalang. Saat ia mendengar nama itu, Bondet sampai terjatuh dari tempat duduknya. Riambara? Loh, itu kan nama ayahku, Mbak, ucap Bondet dengan penuh keterkejutan. Bayu dan Mbah Harjo terkejut bukan kepalang saat mendengar ucapan Bondet. Waduh, jadi kamu itu bisa berubah jadi iblis ya, Det? Wih, keren banget, Det. Aku ngiri loh, Det. Asem. Bayu terlihat heboh sambil mermas pundak Bondet. Apa yang kamu bilang tadi? Apa benar ucapanmu itu? Tanya Mbah Harjo. Iya, Mbah, benar. Namaku Aldibara Semesta. Aku anak dari Riambara Semesta dan Setiawati.
Namun memang sejak kecil aku dititipkan di padepokan Singolawu milik Kiseno. Dan sekarang aku tidak tahu lagi keberadaan ayahku, Mbah. Tapi, tapi aku senang. Aku terharu karena pada akhirnya aku mengetahui asal-usulku dan bertemu dengan kakekku sendiri. Ucap Bondet sambil sedikit mengeluarkan air mata. Mbah Harjo seketika terdiam mematung. Ia kembali mengingat wajah anak laki-lakinya semata wayangnya saat ia menatap wajah Bondet. Lalu kakek tua itu mendekat dan memeluk Bondet dengan erat. Ioleh, Mbak juga senang karena pada akhirnya dipertemukan dengan cucu Mbak sendiri. Kita adalah Trah Semesta, Le. Salah satu dari 7 pendekar itu yang bernama Arda Raja Semesta. Itu adalah leluhur kita, Le. Maafkan para leluhur kita yang telah membuat kita menanggung kutukan ini, ucap Mbah Harjo sambil terisak. Bondet dan Mbah Harjo sama-sama menangis. Mereka berdua berpelukan melepas rasa rindu. Meskipun mereka baru kali ini bertemu, namun ikatan darah keluarga itu begitu kuat mereka rasakan. Semua ini memang takdir Tuhan. Kamu datang kemari di saat aku ingin mewariskan keris itu dan tidak salah. Kemarin aku memberikan keris itu padamu, Le, ucap Mbah Harjo. Iya, Mbah. Aku berjanji akan merebut keris itu dan menjaganya dengan baik agar kutukan itu tak dibangkitkan lagi, balas Bondet. Nanti dulu, Mbah Harjo, saya mau tanya ini. Nah, salah satu pendekar itu ada yang nama belakangnya Kusumo ndak? Ya barangkali aja itu leluhurku. Soalnya kan aku juga mau bisa berubah menjadi iblis seperti kalian. Ucap Bayu sambil meringis. Kamu itu ada-ada aja, Bay. Memangnya enak hidup dengan kutukan? Dasar bocah aneh, ketus Bondet. Bah! Suara benda jatuh terdengar dari luar rumah. Itu adalah suara Jono dan juga Saman yang terkejut saat mendengar cerita dari Mbah Harjo. Suara apa itu, Bay? Jangan-jangan dua pria itu menguping. Gawat kalau itu benar terjadi. Bondet tampak panik sambil menatap wajah Bayu. Tenang, Det, biar aku yang periksa, jawab Bayu lalu melesat keluar dari rumah. Tiba di luar rumah, Bayu menengok ke kanan dan ke kiri memeriksa keadaan. Terlihat Saman dan Jono bersembunyi di samping tanaman yang berada di teras rumah Mbah Harjo. Keluar, ayo, keluar kalian. Aku tahu kalian lagi bersembunyi. Bayu mencoba memancing. Barangkali memang ada orang yang bersembunyi. Saman dan Jono yang mendengar teriakan dari Bayu terlihat sedikit panik. Kemudian Jono berpura-pura memberikan kode kepada Saman. Meong, meong, ucap Jono dan Saman menirukan suara kucing untuk mengelabui Bayu. Wah, cuma kucing, aman. Yowes, lanjutkan aktivitas kalian, Cing, ucap Bayu lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah Mbah Harjo. Siap, jawab Saman keceplosan. Sama-sama, balas Bayu. Namun Bayu sepertinya tak sadar dengan ucapannya dan masih lanjut berjalan masuk ke dalam rumah Mbah Harjo. Tolol kamu, Man. Kenapa kamu jawab, Cok? Ayo kita kabur, mumpung bocah gendeng itu belum sadar, ketus Jono lalu keduanya kabur dari rumah Mbah Harjo. Sesampainya di dalam rumah, Bayu pun kembali duduk dan menyeruput kopi. Sudah kamu pastikan di luar rumah aman, Bay? Tanya Bondet. Aman, cuma kucing, Det, balas Bayu. Beneran, Bay? Lanjut Bondet. Ya bener, Det, uang kucingnya sendiri yang mau. Nah, Bayu tak meneruskan ucapannya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Waduh, gawat, Bondet. Bayu panik sambil memegangi rambutnya. Ada apa, Bay? Balas Bondet yang juga ikutan panik. Jancuk, aku barusan dibodohi. Mana ada kucing jawab siap. Wah, ini gawat. Berarti tadi yang berisik di luar rumah itu anak buahnya Pak Lurah, ucap Bayu dengan panik. Aduh, tolol kamu, Bay. Ayo, segera kita kejar mereka, saut Bondet kesal. Kalau sampai mereka berdua mengatakan apa yang mereka dengar ke Barno, maka gawat, Le, saut Mbah Harjo. Bayu dan Bondet kemudian melesat keluar rumah untuk mengejar anak buah Barno. Namun usaha Bayu nihil karena dua orang itu kini sudah tak lagi menampakkan jejak. Di sebuah rumah kayu yang berada di tengah hutan, terlihatlah Barno duduk mengamati keris getih itu di tangannya. Ia memutar-mutar pusaka itu dan memperhatikan setiap detail lekuk pusaka itu. Maaf, Ki Lurah, di depan ada Jono dan Saman yang ingin lapor sesuatu hal yang penting. Lapor salah satu anak buah Barno. Bajingan, jangan-jangan bocah gendeng itu kabur dari kepungan dedemitku, ketus Barno dengan emosi.
Suruh mereka masuk, cepat, perintah Barno. Tak lama berselang, Jono dan Saman masuk ke rumah kayu itu. Mereka lalu berdiri di hadapan Barno yang kini tampak penuh amarah. Apa? Apa yang ingin kalian laporkan? Cepat katakan, bentak Barno. Jono dan Saman saling bertatap wajah. Lalu mereka bergantian bercerita tentang apa yang mereka dengar dari percakapan di rumah Mbah Harjo. Barno terkejut bukan kepalang kala mendengar ucapan Jono dan Saman. Pada awalnya, Barno terkejut karena Bayu dan Bondet berhasil kabur dari kepungan makhluk-makhluk suruhannya. Kemudian ia lebih terkejut lagi saat mengetahui jika Mbah Harjo masih hidup, dan puncaknya Barno pun makin terkejut saat mendengar bahwa iblis sakti yang bisa dibangkitkan dengan keris getep itu adalah para penduduk desa Poncol. Barno sendiri bukanlah keturunan asli desa Poncol ataupun keturunan dari 7 pendekar itu. Dia adalah petugas yang dikirim oleh pemerintah untuk menjadi wakil pemerintah di desa itu karena memang desa Poncol sangat terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah setempat. Sehingga Barno pun diutus untuk menjadi kepala desa, sekaligus dialah yang mengatur administrasi warga desa Poncol. Aku tidak menyangka selama ini aku ternyata sudah begitu dekat dengan para iblis itu. Ini gila, sungguh gila. Jadi inilah alasan Tuan Besar menyuruhku datang ke desa ini. Aku baru tahu sekarang. Baiklah, terima kasih atas informasi dari kalian. Kalian akan mendapatkan imbalan yang layak untuk kerja luar biasa ini, ucap Barno. Jono dan Saman tersenyum gembira, lalu mereka meninggalkan ruangan Barno. Mantra pangreksa, ya. Aku harus mencari tahu mantra itu, gumam Barno yang tampak berpikir keras. Itu adalah mantra yang mudah, Le. Aku bisa mengajarimu, saut seseorang yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Barno. Barno seketika langsung menoleh saat mendengar sebuah suara yang ia kenal. Yang guru, saut Barno. Lalu ia meraih tangan orang tua itu dan menciumi tangannya. Ya, orang itu adalah Mbah Warso, seorang dukun sakti sekaligus guru dari Barno. Dia tiba-tiba datang ke markas Barno sambil memegang sebuah botol beling di tangan kirinya. Iya, Le, aku terima hormatmu. Dan ini oleh-oleh untukmu. Mbah Warso memberikan botol beling di tangannya kepada Barno. Terlihat di dalam botol itu Eyang Hangareksa yang sedang terkurung. Wah, siapa ini, Eyang? Tanya Barno. Dia adalah pendamping 2 bocah itu. Dia cukup kuat dan berbahaya. Untung saja aku bisa meringkusnya, jawab Mbah Warso lagi. Berarti kemenangan ada di tangan kita, Eyang. Aku yakin Tuan Besar akan sangat gembira dengan hasil kerjaku, ucap Barno kegirangan. Ya, tentu saja. Jadi kapan kita akan bergerak? Tanya kakek tua itu. Malam ini juga, Yang. Aku sangat penasaran dengan kekuatan iblis itu. Hahaha, ucap Barno penuh kemenangan. Gawat, mereka semua dalam bahaya. Jancuk, aku malah terjebak dalam botol seperti orang bodoh. Sial, umpat Eyang Hangareksa kesal. Barno dan anak buahnya terlihat bersiap kembali untuk ke kampung Poncol. Mereka bersama-sama berjalan menyusuri hutan menuju desa Poncol. Sedangkan Mbah Warso meninggalkan botol yang mengurung Eyang Hangareksa di markas mereka. Tak berselang lama, rombongan Barno pun telah sampai di desa Poncol. Mereka lalu mengambil rute arah belakang sehingga kini mereka semua berdiri di atas bukit yang berada di belakang kampung. Barno mengamati kampung Poncol dari atas bukit. Kampung itu nampak sepi. Para warganya telah beristirahat karena saat itu memang sudah tengah malam. Barno, aku akan mengajari mantra pangreksa padamu. Dengarkan baik-baik. Mbah Warso mengajari mantra pangreksa kepada Barno. Barno tampak menyimak dengan seksama lalu menghafalkan mantra itu di dalam otaknya.
Setelah dirasa sudah hafal dengan mantra itu, Barno lalu berjalan 2 langkah ke depan. Ia kini tepat berdiri di ujung bukit. Lalu tanpa ragu ia mencabut keris getep itu dari warangkanya. Seketika cahaya merah berpendar dari bilah keris itu yang terlihat terang di tengah gelapnya malam. Barno menatap sekilas wajah Mbah Warso, lalu menempatkan keris itu di depan dadanya. Matanya terpejam, bersiap mengucap mantra pangreksa. Atas asmani panguasa langit lan bumi, ingsun nimbali para lembut kang manggon ana ing langit, lemah lan segara teka ing mriki kanthi kekuatan ingkang bisa ngobrak-ngabrik langit lan bumi. Dugi setunggal, dugi sedanten, teriak Barno dengan keras. Barno masih terpejam dengan keris yang masih berada di depan dadanya. Tak lama berselang, gumpalan awan gelap bergulung-gulung di atas langit desa Poncol. Angin juga bertiup sangat kencang menggoyang pepohonan. Petir terdengar bersautan menyambar bumi. Mata para anak buah Barno terbelalak saat melihat cuaca yang tiba-tiba berubah. Sedangkan Barno membuka matanya dan tersenyum kala melihat awan yang menggulung-gulung di langit. Di dalam rumahnya, Pardi yang saat itu sedang tertidur nyenyak tiba-tiba saja terbangun. Matanya terbuka lalu melotot dengan tajam dan ia mengerang seolah rasa takut yang begitu perih ia rasakan di dalam tubuhnya. Pardi bergulung-gulung di lantai kamar sambil terus berteriak dan merintih kesakitan. Istri Pardi yang tidur di sebelahnya pun terbangun. Seketika wanita itu panik saat melihat Pardi yang bergulung-gulung sembari berteriak di lantai kamar. "Pak, sampean kenapa, Pak?" ucap istri Pardi dengan panik. Perlahan bulu-bulu halus berwarna hitam mulai muncul di tubuh Pardi. Badannya pun perlahan membesar sehingga pakaian yang ia kenakan merenggang dan hampir koyak. Istri Pardi kini ketakutan. Ia berjalan mendekat ke arah pintu kamarnya dan mencoba keluar kamar untuk mencari bantuan. Pardi makin terlihat menyeramkan. Matanya memerah, giginya memanjang, membentuk taring tajam yang mulai keluar dari mulutnya. Tubuh Pardi semakin membesar dan kini pakaian yang ia kenakan telah sepenuhnya koyak. Tak lama kemudian, Pardi terdiam. Lalu ia mencoba berdiri dengan tertatih. Kini Pardi telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk mengerikan. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Matanya merah dengan taring tajam yang memenuhi mulutnya. Istri Pardi semakin ketakutan. Ia lalu keluar dari kamarnya dan langsung berlari meminta bantuan. Ternyata di luar rumah juga telah banyak orang yang berlari ketakutan. Mereka juga sama dengan istri Pardi yang ketakutan karena suaminya telah berubah menjadi makhluk mengerikan. Mbah Harjo juga panik saat ia melihat cuaca yang tiba-tiba saja berubah. Dia faham bahwa kutukan itu kini telah dibangkitkan. Mbah Harjo bergegas masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu. Ia mengikat tangan dan kakinya dengan rantai yang terhubung di tiang besi yang berada di dalam kamarnya. Rantai itu juga terhubung dengan sebuah tombak yang seketika akan melesat ketika rantai di tangan Mbah Harjo putus. Sepertinya kakek tua itu tidak ingin melukai para warga saat ia nantinya berubah menjadi iblis. "Bayu, mudah-mudahan kau bisa menghentikan semua ini. Aku bergantung padamu, nak," gumam Mbah Harjo. Lalu ia meraung-raung kesakitan dan perlahan berubah menjadi makhluk mengerikan. Beberapa menit lalu, Bayu dan Bonde terlihat celingukan mencari keberadaan 2 orang anak buah Barno. Namun, mereka berhenti mencari saat melihat cuaca yang tiba-tiba saja berubah. Tak lama kemudian, seperti halnya Pardi dan Mbah Harjo, Bondet mengerang kesakitan, bergulung-gulung di tanah. Bayu pun kebingungan melihat keadaan sahabat baiknya itu. Bayu baru tersadar kala melihat Bondet yang perlahan berubah. Waduh, gawat nih. Pasti mereka telah membangkitkan kutukan itu. Aku harus segera menghentikan hal ini. Pasti lurah kampret itu tak jauh dari desa ini, gumam dalam hati. Ya, semua pria keturunan 7 pendekar sakti di kampung Poncol malam itu berubah menjadi makhluk mengerikan. Suasana kampung yang tadinya sepi kini mendadak berubah menjadi riuh dan mencekam. Banyak warga yang mayoritas perempuan berlarian keluar rumah mencari pertolongan, diiringi dengan suara kepanikan dan tangisan yang terdengar keras.
Mendengar hiruk-pikuk yang begitu keras di luar rumah membuat Nimas terbangun dari tidurnya. Ia segera berjalan menuju pintu untuk keluar rumah dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika ia membuka pintu rumah, terlihatlah beberapa makhluk mengerikan berdiri di depan rumahnya dengan kepala menatap ke arah bukit yang ada di belakang rumahnya. Nimas langsung kembali masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di balik pintu, dadanya naik turun mengatur nafas karena ketakutan. Itu tadi makhluk apa? Gumamnya dalam hati. Ada apa, Nduk? Tanya ibunya yang berjalan mendekatinya. Gak apa-apa, Bu. Lebih baik ibu kembali ke kamar ya. Di luar itu sangat bahaya, ucap Nimas kepada ibunya. Lalu Nimas berjalan ke belakang rumah. Setelah memastikan ibunya telah kembali masuk ke kamar. Pada awalnya, Nimas ingin memastikan jika pintu belakang rumahnya benar-benar terkunci. Namun, dari jendela di dapurnya, ia bisa melihat Pak Lurah dan beberapa orang berdiri di atas bukit yang berada di belakang rumahnya. Pak Lurah, apa yang dia lakukan? Seingatku, dia telah berhasil merebut keris itu dari tangan Baharjo. Apa kekacauan ini karena ulahnya? Aku harus mencari tahu, gumam Nimas. Lalu ia berjalan mengendap keluar rumahnya. Pak Lurah tertawa terbahak-bahak saat melihat kekacauan di desa Poncol. Akhirnya hari yang kunantikan tiba. Baiklah, kalian dengarkan aku. Bunuh para manusia itu, dan setelah itu kalian berbaris dan bersujudlah padaku. Teriak Pak Lurah dari atas bukit. Mendengar perintah dari Pak Lurah, para pria yang telah berubah menjadi iblis itu tiba-tiba melesat dan menyerang para warga. Tampak seorang perempuan yang menggendong anaknya berlari ketakutan, lalu dihadang oleh salah satu makhluk itu. Dan seketika ditebas dadanya dengan kukunya yang tajam, perempuan itu ambruk di tanah. Tanpa menunggu lama, dengan buas makhluk itu menindihnya, mengoyak dagingnya dengan taringnya, sedangkan si anak duduk menangis sambil menatap ibunya yang mati dimangsa oleh makhluk mengerikan itu. Bayu semakin panik. Ia ingin bergegas menolong para warga, namun Bondet yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan langsung meraih tubuhnya dan membantingnya ke tanah. Cok! Apa yang kau lakukan, Det? Aku ini temanmu, Cok, teriak Bayu. Namun Bondet tak peduli. Ia terus menerjang Bayu dengan buas. Bayu hanya menghindar. Ia masih ragu untuk menyerang Bondet. Kini suasana kampung Poncol semakin kacau. Para warga panik tunggang langgang saat para makhluk itu dengan buas menyerang mereka. Bayu terus bertarung dengan Bondet, namun Bayu lebih banyak bertahan. Sekilas Bayu juga melihat seorang gadis yang akan dimangsa oleh salah satu makhluk itu. Dengan cepat Bayu melesat. Ia menendang makhluk itu, namun baru saja Bayu ingin membantu gadis itu berdiri, dengan cepat Bondet kembali meraih kepalanya lalu membantingnya ke tanah. Bondet terus-menerus memojokkan Bayu, sedangkan Bayu hanya bisa bertahan. Di markas Barno, Eyang Hangreksa mencoba keluar dari botol yang mengurungnya. Ia mendorong-dorong botol itu dari dalam agar botol itu bergerak dan terjatuh dari meja. Ayo, sedikit lagi botol sialan ini jatuh, gumamnya sambil terus mendorong, dan terlihat botol itu bergerak menuju pinggiran meja. Di tempat lainnya, Nimas mengendap-endap untuk mencoba merebut keris itu dari tangan Pak Lurah. Aku harus bisa merebut keris itu, karena aku yakin semua kekacauan ini diakibatkan oleh keris itu, gumam Nimas. Ia terus mendekat dan mencari jalan memutar agar ia bisa merebut keris itu dari belakang. Bondet terus-menerus memojokkan Bayu. Bayu berkali-kali dibanting ke tanah hingga muntah darah. Setelah terjerembab ke tanah, Bondet menginjak tubuh Bayu berkali-kali hingga terdengar satu tulang rusuk Bayu patah. Bayu berteriak kesakitan yang juga diiringi dengan teriakan banyak warga lainnya yang ketakutan dan terluka diserang oleh makhluk-makhluk itu. Di markas Barno, Eyang Hangreksa yang terus mendorong botol itu hingga terlihat botol itu berjalan menuju ujung meja. Ayo, satu dorongan lagi, gumam Eyang Hangreksa. Kakek tua mengambil nafas dalam. Lalu dengan hentakan kuat, botol itu pun terjatuh dari atas meja dan pecah beramburan. Seketika, asap putih mengepul saat botol itu pecah, dan tanpa membuang waktu, Eyang Hangreksa dengan cepat melesat menuju kampung Poncol.
Kini Bayu tampak lemas tak berdaya. Serangan demi serangan dari Bondet membuat tubuhnya penuh luka. Bondet mencengkram kepala Bayu dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Di posisinya saat ini, Bayu hanya bisa menatap wajah Bondet yang tampak sangat mengerikan. Baiklah, Det. Aku rela. Aku ikhlas mati di tanganmu. Meskipun kamu tampak jelek banget saat ini, Det. Ayo, bunuh aku, Det, ucap Bayu terbata-bata. Bondet yang memang sudah kehilangan kesadarannya tampak tak peduli dengan ucapan Bayu. Ia kemudian menguatkan cengkramannya di kepala Bayu seolah ia ingin meremukan tempurung kepala sahabatnya itu. Bayu merintih kesakitan disertai darah yang mengucur di telinga dan juga mulutnya. Di saat-saat genting itu, sekilas dari kejauhan, Bayu melihat Nimas yang merangkak di bukit untuk mendekati Palura. Itu Nimas. Gila, apakah dia ingin mengorbankan dirinya? Aku harus melindunginya. Bleki, datanglah, teriak Bayu sambil menahan rasa sakit. Pedang kesayangannya itu berputar-putar lalu ingin menerjang tubuh Bondet, tapi Bayu segera mencegahnya. Jangan serang dia. Tugasmu itu melindungi gadis yang sedang merangkak di tebing itu, perintah Bayu. Bleki pun langsung melesat menuju ke arah Nimas. Bayu semakin terpojok. Ia hampir sampai ke batas kemampuannya. Pandangan matanya mulai kabur, sedangkan Bondet masih terus mencengkramnya. Di ujung kesadarannya, tiba-tiba saja sebuah bayangan putih melesat dan menendang tubuh Bondet hingga terpental. Bayu pun akhirnya terlepas dari cengkraman Bondet. Bertahan, Le, teriak Eyang Harsa setelah menendang tubuh Bondet. Kakek Mesum, kenapa kamu baru datang? Tuh, ucap Bayu dengan lemas. Biasa, ada dinas sebentar, Le, jawabnya. Kita sudah tidak ada waktu lagi. Para warga itu tidak akan mampu bertahan lama lagi. Lindungi mereka, kek, perintah Bayu. Eyang Harsa segera melesat dan mencoba menyelamatkan para warga yang masih hidup. Dia lalu mengumpulkan para warga di tengah lapangan luas dan menyelubungi mereka dengan perlindungan gaib agar terhindar dari serangan makhluk-makhluk mengerikan itu. Bondet bangkit kembali, namun saat dia ingin berjalan kembali ke arah Bayu, Bondet melihat Nimas yang sedang merangkak mendekati Palura. Melihat hal itu, Bondet kemudian berlari mendekati Nimas untuk menyerangnya. Waduh, gawat ini, aku harus bisa menghentikannya, ucap Bayu. Lalu ia melesat, ia mendekap tubuh Bondet sekuat tenaga. Bayu mencoba menahan tubuh besar Bondet. Para warga yang terkena kutukan itu berkerumun, mengerumuni para warga lainnya yang berkumpul di dalam selubung gaib milik Eyang Harsa. Para iblis itu terus-menerus memukuli selubung itu. Berkali-kali mereka terpental dan kembali menyerang lagi. Kakek Mesum, lindungi Nimas, cepat, teriak Bayu yang masih terus menahan Bondet. Eyang Harsa melesat menuju ke arah Nimas yang kini telah berada di atas bukit dan berjalan mengendap-endap dari arah belakang Palura dan anak buahnya. Nimas langsung berlari menerjang Palura, tetapi anak buah Palura melihatnya dan segera menghadangnya. Nimas kini tertahan oleh anak buah Barno. Anak buah Barno ingin segera meringkus Nimas, namun Bleki terbang dan melindungi Nimas dari sergapan anak buah Barno. Pedang itu berputar-putar dan secepat kilat menebas para anak buah Barno hingga para anak buah Barno terkapar di tanah. Melihat Barno yang lengah, Nimas segera berlari ke arah Barno dan Nimas pun langsung menerjang untuk merebut keris yang ada di tangan Barno. Barno terkejut melihat serangan mendadak dari Nimas. Ia mencoba menghindar dan tanpa sengaja ia menjatuhkan sarung keris itu ke bawah bukit. Sial, berani-beraninya kau menyerangku, bentak Barno. Bawarso mencoba membantu Barno, namun dengan sigap Eyang Harsa menghentikannya. Akulah lawanmu, dukun biadab, ucap Eyang Harsa. Lalu mereka berdua pun bertarung dengan sengit menggunakan kekuatan gaib. Nimas masih terus mencoba merebut keris dari tangan Barno, namun pria itu tentunya lebih kuat dibandingkan Nimas. Sial, pergilah dari hadapanku, atau kau akan mati, gadis sialan, Barno berteriak sambil menjauhkan keris itu dari jangkauan Nimas. Aku siap mati demi keselamatan warga di sini. Aku
Aku tidak takut ancamanmu, gertak Nimas sambil terus mencoba merebut keris itu. Lalu dengan sebuah tendangan kuat, Nimas terpelanting dan jatuh ke tanah. Barno segera mendekatinya. Ia ingin menusuk perut Nimas dengan kerisnya itu, namun secepat kilat serangan itu ditahan oleh Blacky. Barno tak menyangka sebuah pedang hitam melayang menahan serangannya. Bagus Blacky, Nimas, ambil Blacky di tanganmu dan bertarunglah, teriak Bayu yang masih terus menahan tubuh Bondet. Berkali-kali Bondet menyikut kepala Bayu, bahkan Bondet melompat dan menjatuhkan diri dengan posisi tubuh Bayu di bawahnya, namun Bayu masih terus menahan tubuhnya dan tak melepaskannya. Sedangkan di tempat lain, selubung gaib milik Eyang Hangreksa mulai retak dan hampir hancur karena terus-menerus diserang oleh para makhluk kutukan itu. Mendengar teriakan dari Bayu, Nimas lalu meraih Blacky di tangannya dan langsung menerjang Barno. Tampaknya Blacky bergerak sendiri sehingga membuat Nimas sedikit kebingungan untuk mengendalikan Blacky. Nimas menerjang dan memojokkan Barno dengan serangan-serangan tajam dengan sebuah ayunan kuat. Keris di tangan Barno mampu dihalau dan sialnya keris itu jatuh ke bawah bukit. Barno tampak panik dan ketakutan saat keris itu terjatuh dari genggamannya. Sedangkan Nimas masih berdiri di depannya dengan pedang di tangannya dan tatapan mata tajam. Nimas ingin menarik nafas sejenak karena ia begitu kelelahan, namun Blacky menariknya dengan kuat. Aku ingin mengambil sedikit nafas dulu, aku lelah, teriak Nimas. Namun Blacky tak peduli, ia terus menarik tubuh Nimas dan membawanya melesat menerjang Barno. Kemudian dengan sebuah sabetan kuat, pedang itu mengarah ke leher Barno dan ceras. Ayunan pedang itu memenggal leher Barno dan seketika dari leher Barno menyemburkan darah yang begitu deras dan pria itu pun tewas. Bayu yang melihat Nimas bisa mengalahkan Barno tampak sedikit lega, namun Bondet masih buas dan tak menyerah untuk melepaskan diri dari dekapan Bayu. Bayu mulai melemas, dekapannya pun mulai melemah. Tak lama kemudian Bondet terlepas dari dekapan Bayu. Ia pun lalu melesat menuju ke arah keris getip itu yang jatuh di bawah bukit. Melihat hal itu, Nimas pun segera melompat. Ia bergulung-gulung menuruni bukit untuk bisa mendahului Bondet mendapatkan keris itu. Terlihat keris dan warangkanya jatuh tak jauh dari pintu belakang rumah Nimas, namun Bondet terlihat lebih cepat. Gawat, aku kalah cepat, teriak Nimas. Secara tidak terduga, Ibu Sumini keluar dari pintu belakang rumahnya. Ibunda Nimas itu seolah tahu apa yang sedang terjadi. Ia segera meraih keris yang berada tak jauh dari pintu itu dan segera menggenggamnya, lalu memasukkan keris berbahaya itu ke dalam warangkanya. Seketika Bondet dan seluruh warga yang terkena kutukan terdiam. Setelah sesaat keris itu kembali dimasukkan ke dalam warangkanya, mereka semua seolah merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Lalu perlahan-lahan tubuh mereka menyusut dan berangsur-angsur. Bulu yang memenuhi tubuh mereka menghilang diiringi taring yang mengecil dan berubah menjadi gigi yang normal. Dan setelah mereka kembali menjadi manusia normal, satu persatu dari mereka jatuh pingsan. Bayu yang melihat hal itu pun hanya bisa tersenyum kecil. Wah, kau hebat nih Mas, gumam Bayu. Lalu ia langsung tertidur karena kelelahan. Tampak pula Eyang Hangreksa yang berdiri di ujung bukit sambil menenteng kepala Mbah Warso. Syukurlah, semua ini telah berakhir, gumamnya. Sedangkan Nimas hanya bisa berbaring dengan nafas tersengal-sengal. Bu Sumini yang melihat Nimas berbaring langsung mendekatinya. Ia memeluknya sambil menangis. Para warga juga nampak lega saat mereka melihat para makhluk yang menyerang mereka kini telah kembali berubah menjadi manusia normal. Sedangkan di tempat lain, Mbah Harjo nampak lemas. Setelah ia kembali menjadi manusia biasa, ia tersadar kemudian melepaskan rantai yang hampir saja putus dari tangannya. Ia lalu berjalan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Bagus, kalian berhasil. Aku berhutang budi pada kalian, ucapnya dengan penuh rasa syukur. Akhirnya, malam itu mereka semua bisa bernafas lega, namun cukup disayangkan
karena beberapa warga harus tewas malam itu. Dari atas bukit yang jauh, tampak seseorang berjubah hitam menatap dengan tajam kampung Poncol yang ada di bawahnya. Angin yang berhembus cukup kencang membuat jubah yang menutupi tubuhnya melambai-lambai. Semoga suatu saat kita bertemu lagi, Bara anakku, ucapnya lalu melesat pergi menuju hutan yang gelap. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bayu Gendeng ini asli keren, pakai banget. Mas Zaki Aisar, terima kasih banget sudah mengobati kerinduan kita semua, dan kisah barusan yang keren banget ini bisa menemani malam minggu kita semua ya. Asli kisah yang kali ini tuh bener-bener dan langsung habis nih. Keris Getep itu ini langsung di 2 episode dihajar langsung sama Mas Jaki, dan dalam durasi yang cukup lumayan ya, agar teman-teman gak merasa kegantung, agar teman-teman merasa puas. Dan kali ini seperti biasanya ya, Bayu dengan kekonyolannya ya. Ada satu part yang bikin saya sampai berhenti itu pas rekaman. Jadi ketika Bayu tuh, keren banget kamu Det, bisa jadi iblis, itu parah banget ya. Dia malah kepengen gitu kayak Bondet. Dan gak nyangka ternyata Mbah Harjo ini adalah kakek dari Bondet, yang mana berarti Bondet adalah keturunan dari 7 pendekar yang terkutuk itu. Luar biasa. Dan kisah ini ternyata dari kerajaan Majapahit, dari zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, segala ini luar biasa. Ini nyambung terus ya. Dan untuk Mas Zaki Aisar ditunggu lagi nih, karena di endingnya tuh dikasih dikasih spoiler bahwa ternyata ayah daripada Bara. Jadi buat teman-teman yang bingung ya, Bondet itu nama aslinya Bara. Ternyata tuh ayahnya. Itu kan dia nggak tahu tuh dari awal. Maksudnya dia nggak tahu, nggak pernah ketemu sama ayahnya, asal-usul ayahnya nggak paham. Tapi di endingnya itu tuh ayahnya ternyata memperhatikan dari atas bukit kejadian itu, dan ternyata Bondet adalah keturunan, Mbah Harjo adalah kakeknya, keturunan dari 7 pendekar yang terkutuk itu. Luar biasa dan keren banget kisahnya. Mas Jaki jangan lama-lama untuk kisah Bayu Gendeng selanjutnya, dan semoga tadi bisa mengobati kerinduan teman-teman dan juga bisa menemani malam minggu ceria ini. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam komentar, ataupun hanya saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, bisa membaca karya-karya Mas Zaki Aisar ini di Twitter maupun karya Karsa ya, silakan bisa mengunjunginya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.